رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله الذي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقد ورد في الحديث إن من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق الخاطئ ويدخل الجنة بغير حساب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih membicarakan tentang dosa besar al-musholah, bahwasanya apabila seseorang meninggalkan sholat maka itu adalah hukumnya dosa besar. Allah tidak akan menghilangkan dosa-dosanya sebelum orang tersebut bertaubat. Maka di dalam hadis sebelumnya sudah kita bicarakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Rasulullah memerintahkan kepada kita muru auladakum bis-shalah, suruh anak-anak kalian untuk sholat, mengerjakan sholat ketika berumur sab'in, umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Apabila anak-anak kita itu masih meninggalkan sholat sementara umurnya sudah masuk 10 tahun, maka pukullah oleh kalian. Wafarriqu bainahum fil madaji. Dan di umur 9 dan di umur 10 tahun itu pula hendaknya anak-anak kita dipisah dari tempat tidurnya. Jangan lagi tidur dengan mama abahnya kalau sudah umur 10 tahun. Ini adalah aturan dari Nabi. Rasulullah memerintahkan kepada kita suruh anak-anak kalian sholat, kenalkan dengan majlis, kenalkan dengan masjid, kenalkan dengan langgar, supaya anak-anak kita terbiasa. Jangan cuma kita kenalkan pantai, ya. Kalau sudah ke pantai hanya anak itu dibeli. Jangan cuma mengenalkan mall, ada duit, ada rezeki, anak dibajui kemana pak, ke mall kayak kita. Nah, sudah ke pantai, ke mall, pangatinan hanya di bawah. Nah, kenalkan juga ke majlis, sholat Jumat, sholat 5 waktu ke bawah, supaya terbiasa. Ternyata ada keistimewaan di balik perintah Rasulullah tersebut. Apa keistimewaannya? Inna man hafadha 'ala shalawatil maktubati akramahullahu ta'ala bi khamsi karamah. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang-orang yang memelihara sholat 5 waktunya, dipelihara kalau sudah sampai waktu sholat, maka orang-orang seperti ini akramahullahu ta'ala bi khamsi karamah. Allah akan memuliakan orang tersebut dengan 5 kemuliaan. Satu adalah yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Allah angkat dari kehidupannya
kesempitan hidup. Orang-orang yang senantiasa memelihara sholat tidak akan sempit hidupnya. Akan sombong penyembah yang dia nyaman, hidup lancar. Allah akan menjadi sugih. Kalau umpamanya orang-orang yang melaksanakan sholat subuh akan bertambah. Tapi Allah angkat kesusahan hidupnya, tenang hidupnya, lapang hidupnya. Allah kalau hendak mengirimkan kesusahan kadang mesti duitnya diambil, ambil berat, duitnya jadi susah, jadi miskin. Allah mudah. Dia hendak menghilangkan kelaparan seseorang kadang mesti dibangkrutkan usahanya, digaringkan awalnya, kadang mesti seperti itu. Allah tuh banyak caranya. Allah kirimkan satu kesusahan, lalu jadi pikiran, duit yang banyak ada rasa lagi. Ada merasa nikmat lagi isi tabungan banyak, duit banyak, makan nyaman, ada merasa nikmat lagi. Kenapa pikiran ada? Allah tidak. Allah turunkan satu masalah, maka hidupnya tidak akan tenang. Maka supaya tenang kehidupan kita ini, salah satunya adalah dipelihara sholat kalian kepada Rasulullah. Semua penyembah yang nikmat ya, semua penyembah yang laki penyembah yang bini penyembah yang anak tua penyembah yang sholat dijaga. Jarang kalau warga begitu berat tuh ya. Penyembah yang sekolah berat kadang-kadang ada yang menunda sholat, yang belang kambing, yang sembahyangnya dalam keluarga Tuhan. Itu kewajiban paling berat dibandingkan dengan kewajiban yang lain. Nabi aja ketika hendak meninggal, salah satu dari sekian wasiat-wasiat beliau itu apa? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Umatku sholat sampai meninggal di sini. Sampai kadang dengar lagi suara ketika akan meninggal, dia suara orang lain, ayo bang pemarah tuh lawan Rasulullah seikum. Nampak ucapan Nabi itu kadang-kadang kenapa? Ini saking wibawanya Nabi ketika akan meninggal ada yang wajib pemarah. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anakku Nabi ini Tuhan dari Sayyidina Ali lalu wali berharap. Ternyata salah satunya tadi as-sholat, waktu sholat. Nabi kada nyuruh umroh, kenapa? Orang umroh, haji, orang dokter haji sampai 20 tahun dia kan banyak kurangnya. Banjir baru di atas 30-an ya, 26 ya kan. Esok dia daftar, hari ini daftar 36 tahun ya tuh. Artinya banyak penyerapan juga haji, larang naik terus ya. Tahu nih naik pulang. Tapi banyak orang. Tapi nanti ketika ayat-ayatnya haji, bukan ayo haji, ayo umroh. Orang berhembur di Indonesia ini sampai kurang-kurang sana bisa sampai kebanyakan orang bisa. Kan kalau umroh harus sahabat kayak belajar pakai bahasa Arab bisa. Wah bahasa kita. Salah toko adanya bisanya bahasa kitanya itu. Padahal kebanyakan orang Indonesia. Karena halus kan bisa ya. Penjualan yang halus kata bisa. Makanya Nabi kata umroh benar di sholat itu pakai biaya lah, ada pakai biaya. Masih lebih lama kita begawi mata, adukan samin ya, luluh samin, hasil, angkat batu, memecah batu, angkat batako, naik pulang ke atas, berat. Jadi awal jam 8 sampai jam 4 kalau dia berat.
Tapi untuk sholat subuh itu siapa ya? Dasar 5 menit. Sholat ya. Apalagi sholat seorang kira khusus ya. Pada ayat dan khusus orang pendek langsung boleh berhukum. 2 menit ya. Tanya untuk 2 menit aja belum tentu mampu. Orang pegawai jam 8 sampai jam 4 yang dimimpi batu yang diangkat dulu. Bawa atas antara hujan tahan hujan. Di dalam 5 menit kata sholat. Mau hujan, setengah jam 1 berdiri setengah jam kayak atur dong. Ada babinya, kalau dia bawa, ya setengah jam. Kalau di sini berdiri hujan, kayak atur dong, bergerak ya. Bergerak, nggak diumpahan, nggak pandir. Pandir bahan di waktu. Aja, aku sudah sembahyang berat. Padahal adalah orang sembahyang sambil makan bareng. Kalau kamu makan apa sembahyang bukan sambil makan apa? Ringan sembahyang apa? Angkatan dan berlebihan. Kalau dijatuhkan, berjatuhkan kayak orang jatuh batu. Cuma kalau pada dapat hidayah benar, 2 rakaat berat. Apakah kita ini syukur berbiru penyembahyang dan sudah harus mengiringi rezeki uang biar rumah kayak apa, penghasilan sebanyak apa? Ada penyembahyang, ada keterangan dalam rezeki Allah berikan sekali kepada orang-orang yang ada beribadah, tapi ketenangan apa? Tanahnya hidup nyaman, ada kuring nyaman, ada kuring sigar, dapat rezeki, alhamdulillah, sadipah, dapat rezeki. Kalau sekali tarik keterangan dapat rezeki, seakan ada syukurnya lebih biasa. Syukur luar biasa. Maka peliharalah kata Rasulullah sembahyang. Orang yang jauh dari tempat sembahyang, ketika sembahyangnya pulang datang mandi makan gurih, esok itu pulang sudah pulang datang pulang. Datang ke rumah mandi makan gurih. Itu namanya himarun bil lail. Himarun bin nahar. Di siang hari dia laksana himar, baru dia jangan ibadah karena pintar. Himar itu binatang paling karena pintar. Malam hari apa? Wa mayyitun bil lail. Malam hari nak kaya bangkai. Ibadah kumpul. Ada bedanya kalau pakai gitu. Allah berikan kesempitan hidup kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Ada satu lagi yang membuat sempit hidup kita. Apa itu? Ad-dain, utang yang tidak dibayar. Itu dia. Jangan meremehkan utang sekalipun 1.000, 2.000 itu mampu menutup puluhan rezeki kita. Puluhan pintu rezeki kita mampu ditutup oleh utang kita yang 1.000, 2.000. Jangan meremehkan utang. Nabi dia kadang mau menyembahyangkan orang yang berutang, tapi boleh nggak berutang? Boleh. Berutang boleh. Nabi pernah berutang. Nabi pernah menggadaikan baju rantai jadi, tapi boleh kan? Tapi Nabi berutang pada rantai utang. Nabi berusaha cepat berutang. Yang cerita Rasulullah diberikan hadiah oleh orang kaya. Ya Rasulullah dari sangat dia. Ya Rasulullah pergi asidanya. Belum disebut duit. Inar dirham itu belum disebut datang sahabat ya Rasulullah kamu bantu. Kan sekeluarga belum makan ya Rasulullah. Ya Nabi ya Rasulullah ambil keperluan untuk hari ini. Siapa? Ambil duit itu. Ambil sahabat. Ada langsung datang lagi. Ya Rasulullah apa membantu ambil ya Rasulullah. Keperluan hari ini berapa? Ambil. Ada harus datang lagi sampai habis.
Sampai yang terakhir, ya Rasulullah, kalau kamu bantu, ya Rasulullah, habis sudah. Makanya sudah ke pasar, datangi si bulan demi si bulan yang dijualan. Hampir keperluanmu dan keluargamu seharian ambil. Kan aku nggak mau bayar, padahal aku nggak utang, kan aku nggak mau bayar. Aku utang juga dari itu. Tapi bisa lupa. Artinya kita boleh utang, cuma dicatat. Kalau sampai temponya, sampai masanya, duitnya ada, lalu kalau kita bayar. Oh, ini berarti menutup keberkahan rezeki kita. Menutup keberkahan rezeki kita. Nanti dapat rezeki atau sekalipun dapat, maka habislah habis. Oh, kami ini pegawai sampai aja. Tanggal 3, tanggal 4 KPM keluar duit aja. Jadi santai aja, kalau dia utang tak jadi masalah. Berkahnya Allah. Sama sholat duha itu yang berpikiran kita. Kadang-kadang karena merasa karyawan, pegawai, PNS, ASN, lalu ada sholat duha. Ini sampai gue sholat duha, sholat duha sih itu gaji kan? Iya, gajinya segitu, cuma keberkahannya beda. Keberkahannya beda. Nah, jadi jangan tinggal. Hati-hati dengan utang kita. Kurang 1.000 rupiah utang sedikit nambahnya. Memang banyak soalnya harus tidak. Utang uang keluarga 3 juta. Soalnya kan ya 3 juta. Soalnya kita ingat juga 3 juta tuh. Amnesia kan ya. Atau pura-pura amnesia ya. Pura-pura lupa. Yang bahaya itu utang yang sedikit. Muka rokok kurang 1.000, banyak ininya tinggal juga. Kurang menagih ada mau 1.000. Di padahal malar ya. Utapian tadi dulu 1.000 le. Wah, kalau 1.000 itu malar belum 4.000. Kurang boleh betapa rasa. Sudah 1.000 itu sudah ya, ada dengan kurang lagi. Oh, itu bahaya. Kalau sudah yang mengutangi kita karena mengambil itu paling bahaya. Kenapa? Pahala kita nanti di akhirat diambilnya. Allah Ta'ala ambil sekian pahalanya. 2.000 utang umpamanya Allah Ta'ala umpamanya ambil 2 rakaat sholat sunnah pahalanya. Umpamanya Tuhan Allah menentukan berapa diambilnya. Ya ambil. Makanya ingat utang kita yang sedikit. Makanya sekali-kali kalau kita sudah waktu niatkan membayar utang-utang kita yang sedikit, nanti kita ada ingat 1.000 rupiah, 2.000 rupiah itu sudah terkait jadi masalah. Jadi masalah sudah terkait. Maka diingat-ingat. Apalagi dari zaman umat Nabi ini akan bermegah-megah, berbangga-bangga dengan utang, bermegah-megah dengan utang. Padahal doa Nabi itu empat di antaranya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tha wal qadar. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau. Dari apa? Dari ma'tha, perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan sholat, mengambil yang haram dan sebagainya. Dan apa lagi? Utang, ya Allah. Untuk berlindung pada sekian dari utang jangan sampai utang. Artinya utang sesuatu yang membahayakan. Namun dari zaman nanti umat Nabi malah bangga dengan banyak utang. Intinya utang di sana sini. Utang itu kelihatannya aja, ya. Kelihatannya apa? Kelihatannya menguntungkan, ya kan? Untungkan dari apa? Duit 3 juta aja sebuah ada. Kredit ya, utang sama. Kelihatannya menguntungkan 3 juta dapat sebuah kendaraan, menguntungkan. Kelihatannya untung tapi sebenarnya rugi. Matematika aja ketika kita main matematika itu lah kita jalan.
50 lebih juga. Ya, rugi kalau untuk matematikanya udah harga cashnya 32 juta. Imbah kita kemarin itu kalau bertanya menjadi 50 juta lagi. Rugi kan? Rugi. Tapi kelihatannya untung nggak ada untungnya 7 juta dapat kendaraan lagi. Oh ini ada yang 1 juta dapat rumah sudah. 1 juta aja DP-nya dan di kartu rumah. Kredit Pak 20 tahun nih kalau sisanya 20 tahun kreditnya ada malam-malam itu harus ada perjanjian dari Israel yang gitu supaya mati ketika sampai 20 tahun janjinya perjanjiannya kalau Israel malaikat umur kita belum tentu situ wali kita utang situ hebatnya utang mezan menguntungnya lagi apa dapat promo sebuah 1 juta kan boleh rumah sebuah rumah 3 kali anak lawan tangannya kok ada rumahnya aja loh untunglah kelihatannya untung coba dijumlahkan bulanannya berapa sampai 20 tahun ada yang 15 tahun 20 tahun 15 tahun itu harga rumah itu dihitung harga cashnya 200 juta itu sampai 20 tahun walaupun uang bukannya 1 juta itu sampai 20 tahun itu di atas 300 jutanya untung ada kurang bukan tak 200 saja kasih masih untung 1 juta aja kalau sama rakyat yang rumah 3 lagi kawan cash tahun 200 kelihatannya rugi ya daripada utang kita utang 1 juta aja sebuah rumah sudah kelihatannya menguntungkan tapi itu rugi sebenarnya matematikanya rugi itu akhir zaman bermegah-megah dengan apa? Dengan utang. Allah tuh kalau untuk keperluan hidup akan Allah mudahkan kita khawatir kalau untuk keperluan hidup Allah mudahkan kita perlu kendaraan kalau kita kredit bukan saja gaya hidup kita kan perlu mobil lalu kredit kalau untuk keperluan hidup insya Allah mudahkan ya itu keperluan hidup tapi kalau untuk gaya hidup mengganti warna aja ya, mengganti merek aja ini kan akan susah tapi pembayarannya kalau ketagihan ya terbiasa ada bulanan itu rasa ketagihan belum lagi habis ya masih 2 bulan lagi habis sudah berpikir nah kompromi yang kita ambil lagi habisnya sudah ketagihan jadinya jadi keumuran diskut kalau memang perlu ambil ya kalau memang perlu ambil insyaallah Allah mudahkan zaman ini kan kalau kendaraan lucu kita pasangan berjalan lah gitu ada mungkin adanya taksi dari sini ke jalan mungkin kalau perlu kendaraan silakan memang perlu kan tapi misalkan kayak gitu jangan usah sadang kayak banyak yang diganti warnanya warna biru yang ganti warna hitam emang ada lawas ada duit ganti warna habis sebenarnya itu apa dunia itu lawas bosan yang dunia itu sebelum kita miliki itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bagus, sangat luar biasa itu apabila belum kita miliki sudah kita miliki biasa saja belum tentu tahu ada cuma tempat kayak perasaan tertukar ya antara itu hanya apabila ya beberapa bulan ya 6 bulan aja ajarannya tapi dari itu guraian juga ya kayak orang hanya sebulan itu gurai sedikit ya kayak kuling ya sudah setengah tahun kan sama kayak biasa yang dunia itu ikhlas bosan untuk tambah ganti ulang habis duit segan tukar tambahnya makanya yang tadi sayusibu ummati darul iman nanti suatu masa nanti umat itu akan ditimpa dengan beban
al-baqar kan. Suka apa? Suka bermewah-mewah. Allah suka barang-barang yang mewah. Teman-teman ganti. Sedekah ada pikirannya, bukan tambahnya. Dan kalau kita punya utang itu harus sedekah. Puisi bulanan, bayaran yang bulanan, puisi bulanan yang dibayar bulanan. Itu sedekah itu ada bebas. Beda kalau orang ada puisi bulanan, hendak duit warga hijau ya 10.000, hendak warna biru 50.000, hendak warna apa 100, ada masalah apa? Ada bulanan masalahnya. Sedekah bebas. Tapi ada bulanan yang Nabi tujuh bulan ini ada jalanan anaknya duit lebih usia berbeda, ada duit lagi jadi sedekah. Ada bebas sedekah. Tapi kira itu bulan kena usia ada banyak, ada jadi sedekah. Tapi kalau tidak yang ada isi bulanan ya beri ada keluarga beri apa harus ada tatamu beri witan beri untuk beri berapa ada isi bulanan ringan yang ada isi bulanan. Dan cara hidup itu yang ringan, yang nyaman. Dari zaman itu terlihat haji suki pada miskin, isi kendaraan, isi rumah sewa, masuk ke dalam rumah, bagus, barang kirimnya, balasnya. Kalau itu biasa mengaji apa, mengisi pengajian ibu-ibu dari rumah ke rumah, bagus ya, ambalnya Allah, kirimnya benar-benar, beri orang saya benar-benar yang saya tunggu, benar saya tahu. Benar dari ini. Ada lagi plastik yang biasa terus ada lagi. Paling kadang plastik itu perware. Paling kadang plastik. Paling kadang. Tapi utang berat, kreditan berat. Kelihatannya suci, kreditan berat. Miskin artinya utang. Rumahnya belum lunas, kendaraan belum lunas, gorden belum lunas, ya, bertahan belum lunas. Ada minik lah, ada sambut lah, kalau memikirkan itu kayak mana nyaman ibadah, ada nyaman lagi ibadah. Kita kok nyamannya, ya, mana aja sih, kalau sambut tahu lah, sambut tengok memikirkan banyak badan cicilan. Tempatnya Nabi itu di rumah dengan Aisyah tikar warna di rumah Nabi. Bahkan punya malam kali kedua tikar itu supaya agak lebih empuk. Saking sederhananya lagi apa Nabi mengucapkan bayi jannah. Wah kurang dari surga tikar aja di rumah. Tapi kotak aja ada tikar di situ Nabi beda. Di situ Nabi beda. Tapi kalau bayi di jannati akan surga, rumahku adalah surga betah. Berapa banyak nanti rumah-rumah baik dan orang dekat. Laki itu beli pos kaki, datang ke dulu beli berbalik pos kaki, dan nonton catur ya, sambil lihat orang berjauh. Rumah kita, bukti pas aset. Bini aku berdebat di rumah tetangga dengan TV. Rumah ganda, TV suara ganda, ini pelataran berdebat dengan tetangga dengan TV kurumpi. Anak datang sekolah ganti baju, dengan ruangan. Tanda rumahku jauh dari keberkahan. Kan betah. Nama berubah kan betah. Rumah berkah itu betah, laki betah, di rumah anak betah, bini betah. Pegawai itu rasa hendak pulih, kenapa betah itu berkah pada itu. Jadi upati Nabi ya tenang, hidupnya tawakal
beban pikiran banyak. Iya, orang kalau kebanyakan pikiran stroke di situ. Banyak kali pikiran stroke di situ. Awal lagi menyandang obatnya tadi kawal tukar atau dana. Jangan ini rezeki orang. Kita ini sahabat selama rezeki pasti yang sama. Sahabat selama. Apalagi tetangga lain akal lain mama tetangga apa beda mama beda. Maksudnya tetangga rezeki kita beda-beda. Yang mau susahnya itu bukan yang ada makan. Kalian ada beli. Yang mau susah kita ini anak-anak tetangga itu mau susah. Mau makan insya Allah makan aja kita. Mau berduit insya Allah berduit aja kita. Cuma kenapa masih susah aja. Kurang syukur pikiran banyak. Kenapa? Anda umpati. Nah jadi kembali lagi. Maka pertama kata Rasulullah, orang-orang yang memelihara sholat hidupnya akan tenang. Ajarkan kepada anak-anak kita. Maka kata Nabi, "Mu'awladakum bis-sholat." Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat supaya hidupnya tidak sempit, tidak susah. Nah, anak tuh hidup pada susah, yang mana kita? Biar yang sudah udah daftar Allah kita berangkat biar kita masih kepada hidup. Kenapa? Anaknya rezeki. Biar anak saya punya sudah daftar haji banyak. Biar yang sudah udah daftar haji, biar mas sudah udah daftar haji tahun sekian pulangnya dia ada nih. Nah tinggal berangkat aja. Kenapa? Anak yang hidup. Anak yang hidup didik anak kita supaya jangan meninggalkan sholat. Jangan ditinggalkan sholat. Kalau sholat ditinggalkan, Allah berikan kesempitan hidup sebanyak apapun harta habis. Mereka pada berkata habis dan para boleh pakai ibadah. Apalagi kata Rasulullah, wa'ada al-qabri, Allah akan ada kubur. Orang-orang penyembah yang masuk kubur, Allah angkat adabnya. Oh, jangan dikira adab kubur itu ringan. Mereka yang sudah masuk kubur, keluarga kita yang sudah masuk kubur, belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka. Karena memang hisab belum didirikan, belum dihitung lagi. Siratal mustaqim belum dilewati. Belum ada yang masuk neraka, belum ada yang masuk surga. Itu bang yang Nabi Isra Mi'raj tadi. Ada di neraka, ada di surga. Itu tamsil, itu perumpamaan aja itu. Muhammad menjawab bangku ini itu di surga itu balasannya. Ini di neraka itu adalah yang Nabi supaya disampaikan kepada umat. Itu tamsil saja, perumpamaan. Nah, jadi semua yang meninggal itu antara dua, dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Kita kadang-kadang hidup melihat kurang dari lawas masuk ICU pulang, meninggal hanya menangis sudah dia. Kalau sakit lagi sudah yang mana? Belum tentu. Kubur dapat nikmat kubur, dapat siksa kubur. Orang yang dapat siksa kubur itu mereka berangan-angan, ya Allah, menghendak biar masukkan kata masukkan ini juga. Kalau kaidah masukkan ini sudah. Kalau sama lagi kiamat, kenapa saking tersiksanya mereka? Padahal siksa kubur belum ada apa-apa dibandingkan dengan neraka. Kita kan kaumnya masuk tabalan, makanya orang Bali ya perempuan, orang Bali itu orang tabalan, masih orang tabalan sudah. Oh ya, berapa di tempat itu begini, tutup membayangkan di kubur itu, berdiri, sempit, pada keamal. Ya setengah hari kan ada kita khusus sampai sehari setengah hari aja,
pagi sampai 12 berapa yuk? Berapa yuk? Apalagi lagi kiamat. Maka wajar dalam Quran Allah disebutkan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat ketika mereka melihat hisab, diperlihatkan neraka surga, mereka berangan-angan, ya Allah, kenapa yang dari turun manusia jangan jadikan tanah aja, jangan jadikan tanah aja, jadikan manusia ringan hidup. Angan-angan orang-orang yang ahli maksiat. Jadi jangan anggap remeh kubur. Sayyidina Umar aja menangis ya. Sayyidina Umar menangis, aku pada takut di mahsyar, banyak kurang di mahsyar. Yang takutkan itu di mana? Di kubur, menyurangan, sampo pada cukup. Tapi jangan khawatir, orang-orang yang memelihara sholatnya selalu pelihara ada waktu sampai waktu sholat. Ketika begawi, ketika sampai waktu sembahyang, dipeliharanya. Dan sholat itu kan harga mati harus di awal waktu ya. Sholat zuhur sampai asar waktunya. Bebas di mana kita. Karena kalau masih awal waktu pertengahan, pada pertengahan akhir waktu masih haul juga, udur, omongan ringannya sudah Allah memberikan aturan. Awal waktu kan, pada awal pertengahan, pada pertengahan akhir luput juga omongan. Boleh omongan. Walaupun Nabi Rasulullah Allah, cuma jangan jadi amalan. Rutin kalau itu meremehkan sholat pulang, rutin jam 7 subuh, jam 7 dia sini pokoknya. Itu orang yang meremehkan sholat pulang. Jadi kalau ringan, Allah memberikan syarat. Allah angkat adab kubur. Orang-orang penyembahnya memelihara waktu sholatnya aman di kubur aman. Bahkan Nabi menggambarkan seperti tidurnya pengantin di malam pertama. Ada yang kiamat, ada awas. Makanya ada yang kiamat. Mengejar Nabi apabila ada lafaz Allah keluar dari mulut manusia 40 tahun diundur kiamat. Allah 40 tahun. Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allah datang. Bismillah. Kita tulingan uang siang masih, orang sore masih. Jadi Allah ini kan untuk mengagetkan. Ini ini dilihat dari keadaan ini rasa jauh bandar kita menemui kiamat. Ya, karena Allah masih disambut di mana-mana. Kalau pegangan Allah. Jadi dari lafaz Allah terakhir nih dari muka bumi 40 tahun, ya ada pulang, mundur pulang 40 tahun. Ada tetap insya Allah kita kiamat. Ada kubur Allah angkat. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan di